kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Ora lama ya shena na ya na lama ya se. Oh ya na lama ya shikara na kira lama ya shikara lama ya kira lama ya shikara lama ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapi kami. Terima kasih. Kami ucap syukur Bapa untuk waktu ini. Di mana kami ada di tempat ini Bapa. Untuk kami meninggikan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan kepada Engkau. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan bila Engkau hadir di tempat ini Bapa, Engkau ada di tempat ini. Engkau pasti menjamah setiap kami Bapa. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Engkau membebaskan kami yang terbelenggu Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku, dan berikan tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya.
sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari katakan bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik.
saudara memiliki Yesus. Amin saudara. Haleluya, silakan duduk saudara. Oh Tuhan luar biasa. Kau Allah yang dahsyat dan hebat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Yesus yang sangat besar. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Bapa. Dan kami sangat bersyukur kepada Engkau. Oh ya ralamaya shikara Bapa. Oh ya ralamaya shikara Bapa. Iralamaya shikara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
kebaikan mendatangkan. Mari bangun berdiri saudaraku, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah
ya sikini bahkan tiada lalaboya sana. Birabadaya shandara laboya se. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Semuanya pasti bisa bersama Tuhan. Tidak ada yang suka bersama Tuhan. Pasti selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Koralabaya sekataya naralabaya sekinaralabu. Oh ya sekaralabaya dabarabarabarabarabarabaya shan. Oh ya sekala koralabaya sende. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nakaralaboya syakantaku. Syadi hakalaboya kenti anaralaboya syedi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Hosana bagi anak domba. Hosana bagi Yesus yang duduk di atas tahta. Pujian hormat bagimu Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau punya cara, Kau punya jalan yang tidak bisa kami selami. Seperti tingginya langit dari bumi, tingginya jalan-jalan Tuhan dari jalan-jalan kami. Tuhan, ajari kami untuk kami bisa percaya. Ajari kami Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami bisa mempercayai Engkau. Untuk segala keadaan situasi yang kami hadapi. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, thank you buat worship team. Ya, yang kita nyanyikan buat Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan. Amin ya. Dan kadang-kadang kita menjadi sangat tertekan ya. Kadang-kadang saudara-saudara karena caranya nggak bisa kita ngerti, seringkali kita menjadi sangat tertekan dengan keadaan-keadaan itu. Saya berbagi dari Injil Lukas pasal yang ke-19 adalah tentang Sakeus. Saya akan berfokus kepada 3 hal penting dari kisah mengenai Sakeus. Ya. Bagaimana kasih Allah telah mengubahkan hidup Sakeus. Dan saya sangat yakin bahwa kasih Allah mengubahkan kita. Amin saudara. Tidak mungkin kalau tidak berubah itu yang aneh saja ya. Aneh sekali ya. Kasih selalu memulihkan, kebencian pasti menghancurkan. Pasti selalu menghancurkan. Jadi mari kita melihat buka Alkitab saudara. Di dalam Lukas pasal 19 ya. Tentang pria yang bernama Sakeus dan rupanya sudah sejak zaman Yesus sampai zaman Gaius ya, yang namanya ini pemungut cukai ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa. Mereka termasuk golongan orang yang dianggap berdosa, jadi disetarakan dengan pendosa-pendosa lain ya yang melakukan kejahatan yang lain ya, itu di dalam pandangan orang Yahudi. Salah satu ayat yang merupakan pernyataan daripada Yohanes Pembaptis, kita baca sama-sama 3. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ini udah terjadi zaman Sakeus sampai zaman Gaius sampai zaman sekarang ya. Jadi dalam pandangan orang-orang Yahudi, ini para pemungut cukai ini adalah ya mereka seperti antek-antek asing gitu ya kalau bahasanya sekarang. Mereka itu seperti pengkhianat dari bangsa. Jadi sudah terbiasa dia menghadapi cemoohan, sudah terbiasa diperguncingkan, dirasani tonggone. Kalau sedang arisan ibu-ibu biasanya mungkin ya, kan orang ini golongannya dianggap sedemikian seperti itu. Dan perubahan terjadi dalam hidupnya. Saya suka momen ini ketika Sakeus di atas pohon dan kemudian Yesus melihat Sakeus bukan begini ya. Yesus lihatnya gini ya. Waktu Yesus lihat, dan saya yakin itu adalah momen yang sangat penting saat kedua mata Sakeus beradu pandang dengan Yesus. Sesuatu terjadi di dalam dirinya. Dia melihat tatapan yang berbeda. Selama ini dia mungkin lihat orang. Saudara tahu bahwa banyak dari narapidana itu tidak kemudian pulih karena mereka tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Mantan, sebenarnya orang tidak bisa menerima. Orang ragu-ragu kalau mantan pencuri, pasti kalau dia pergi ke rumah orang, semua barang berharga diumpetin. Leres napa mboten? Ya kan ya, orang menjadi curiga, enggak, dia udah sembuh, dia udah enggak tapi sangat sulit. Kepercayaan itu mahal, sekali nyolong saudaraku, walaupun bertahun-tahun Tuhan sudah lupa dosanya, orang enggak bisa lupa dosanya. Leres ya? Tuhan mah udah lupa dosanya, orang tidak bisa melupakan. Makanya kepercayaan itu harganya sangat mahal. Dan kali ini ketika matanya beradu pandang dengan Yesus, dia menerima tatapan yang berbeda, yaitu kasih Allah yang tanpa syarat, kasih yang mengubahkan, kasih yang menerima apa adanya, menerima dirinya. Dan sesuatu terjadi di sini dan dia berkata, Tuhan bilang, saya mau menumpang di rumahmu. Dan orang-orang Yahudi berkata,
Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu bukan sebuah kebiasaan. Seorang guru besar bergaul dengan orang yang bangsa model kayak gitu, termasuk pelacur-pelacur, nggak boleh. Nggak, bahkan dengan orang Samaria aja nggak bergaul ya. Memang hebatnya orang Yahudi itu selalu istimewa dan merasa sangat istimewa seolah-olah orang lain. Saya tanya saudara, Yesus mencintai bangsa Yahudi, apakah ia mencintai bangsa Indonesia? Apakah Yesus mencintaimu secara personal? Apakah Yesus lebih mencintai orang Yahudi dari orang Indonesia? Enggak. Amin? Enggak. Haleluya. Lalu dia berubah. Jadi saudara sering-seringlah bertemu dengan Yesus. Amin. Supaya engkau berubah. Perjumpaan pribadi dengan Yesus itu mengubahkan. Musa diperintahkan, kalau kau berkati orang Israel, lakukan begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi itu doa berkat itu diajarkan Tuhan kepada Musa. Kalau kamu berkati orang Israel, kamu ngomong gini. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara tahu setiap perjumpaan kita dengan Yesus selalu saudara terima anugerah. Yang membuat saudara kuat. Yang selalu memberikan saudara jalan keluar. Bilang sebelahnya sering-seringlah ketemu dengan hadiratnya. Nah itu yang terjadi dengan Musa sampai ia bersinar. Karena ia sering berjumpa dengan Tuhan. Ia sering mengalami hadiratnya Tuhan. Sampai ia bersinar. Sampai ia bercahaya. Dan saudara tahu ketika ia bersinar, orang-orang Israel tidak berani sama Musa. Lihat mukanya saja gak berani. Apalagi ngerasani. Seperti Miriam. Ngerasani kena kusta saudara ya. Ini saking orang ini begitu bersinar. Dengan sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Jadi kasih Yesus itu mengubahkan dia. Statusnya berubah. Dari seorang berdosa menjadi seorang anak-anak Allah. Ya. Saya mau baca ayatnya. Ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi perjumpaan pribadi dengan Yesus itu mengubahkan status seseorang dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari anak setan menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Bantu saya. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara tahu pohon itu, ya, itu diyakini yang dipagari itu, diyakini sebagai pohon di mana dulu Sakeus naik di atas itu dan Yesus bertemu dengan dia, ya masih ada sampai sekarang, ya itu yang diyakini. Ya, oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bertobat dan menerima Yesus itu satu kali seumur hidup. Halo, amin? Satu kali saja, enggak 2 kali, enggak 3 kali. Cuma 1 kali. Saya itu menerima Yesus waktu umur saya 18 tahun. Dan sejak itu Yesus tidak pernah keluar masuk. Do you understand? Yesus enggak keluar masuk. Saudara hari ini membuka hati buat Yesus. Yesus masuk dan dia live in. Dia tinggal di dalam saudara. Dan Yesus tidak pernah. Makanya saya selalu mengatakan saya belum pernah masuk Kristen. Karena nenek moyang saya Kristen, saya di dalam kandungan Kristen,
saya lahir Kristen, saya gede saya Kristen, saya tetap Kristen sampai hari ini, belum pernah masuk Kristen. Tetapi yang benar adalah Yesus masuk dalam hati saya. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan saya selama-lamanya. Dan saudara harus mengalami pengalaman itu sebagai pengalaman yang amat sangat penting dalam hidup saudara. Saudara bertobat terima Yesus satu kali, tapi bertobat serupa Yesus tiap hari. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Harus tiap hari bertobat supaya menjadi mirip Yesus. Ia diberikan status menjadi anak-anak Allah. Jadi banyak orang tidak suka dengan statement ini bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Karena kalau saya ngomong anak-anak Allah, banyak orang marah sekali ya. Banyak orang di sosmed di sini tidak marah. Orang di sosmed akan marah sekali kalau saya mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Tapi biar saya beritahu saudara bahwa ini bukan ide saya, bukan ide saudara, ini bukan ngaku-ngaku, ini bukan kegeeran, tapi ini adalah statement pernyataan Yesus bahwa setiap orang yang menerima Yesus maka statusnya diubah menjadi anak-anak Allah. Lihat anak Allah di sebelah saudara. Sungguh luar biasa. Anak Tuhan di sebelah saudara. Dia sangat luar biasa bukan? Amin. Nah, status ini tidak bisa dicabut. Dan akibatnya adalah kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi status saudara dan saya adalah kita memiliki dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia WNI dan warga negara surga WNS. Selamat untuk saudara punya paspor. Saudara masuk surga harus punya paspor. Come on, kalau belum pernah buka hati buat Yesus, sekarang ini waktunya. Sebab kali-kali mungkin dipanggil Tuhan kalau nggak bawa paspor. Kalau saudara tahu pergi ke luar negeri betapa berharganya paspor itu. Karena tour guide akan berkata kepada saudara, saudara harus menyimpan paspor di tas yang paling nempel di badan saudara. Saudara pergi kemanapun, paspor itu harus nempel di badan saudara. Mungkin tas yang ada di sini atau tas yang selempang. Jadi kemanapun kecuali mandi, saudara harus tetap membawa tas itu. Sebab begitu saudara tidak bawa paspor, saudara nggak bisa mengakses apa-apa. Saya satu hari pulang waktu ya mungkin 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu waktu saya kembali dari negeri Belanda, saya pulang sendiri lalu saya sampai di Abu Dhabi. Itu adalah bandara paling besar, bandaranya Suta itu berapa kali baru dapat bandaranya Abu Dhabi itu. Jadi dia punya gate itu sudah enggak gate 07 ya, itu sudah angkanya sudah sampai segini-segini saudara ya. Jadi kalau saudara keliru jalannya tuh jauh sekali. Sekarang saya makan di restoran lalu saya turun, saya lewati itu yang orang jualan parfum, bermaksud membeli parfum karena parfum yang ada di situ tuh tidak kena pajak ya. Jadi saya sambil lihat parfum saya tersadar dengan tiket saya cari, tiket gak ada. Ngeri betul, saya gak kenal orang, saya mulai berpikir apa yang saya harus lakukan. Tiket itu harganya kurang lebih 10 juta. Bagaimana caranya saya mendapatkan tiket yang lain? Dan saya berpikir, apakah saya harus pergi ke imigrasi? Apakah saya harus menghubungi kedutaan besar Indonesia yang ada di sana ya? Jadi pikirannya macam-macam karena belum pernah. Jadi saya memutuskan saya naik lagi ke tempat makan. Saya melihat kepada tong sampah, jangan-jangan udah masuk di tong sampah. Saya tidak menemukannya, saya turun lagi dan berpikir ya Tuhan tolong saya. Dan saya coba buka pelan-pelan, ternyata ketelisut saudara. Bayangin tiket kecil itu harganya 10 juta. Saudara pergi ke surga harganya adalah Yesus berdarah-darah untuk bayar saudara. Simpan keyakinan saudara, simpan tiket saudara. Saudara pergi ke sana, saudara bisa tunjukkan paspor saudara. Saudara adalah warga kerajaan surga. Dosa-dosa saudara diampuni. Saudara punya kepastian keselamatan yang membingungkan tetangga-tetangga saudara. Orang Kristen ini overconfidence ya, terlalu percaya diri, kok dia bisa yakin dia pergi ke surga. Lagi mana lagi yang ngomong bukan saya, bukan seseorang, tapi Yesus sendiri mengatakannya. Ia berubah, kasih tepuk tangan yang meriah. Yang kedua adalah saudara, orang ini berubah, dia menjadi ya karakternya berubah. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi saya sangat senang, saya selalu berfokus kepada perubahan karakter. Amin ya, amin.
Karena perbuatan saudara akan menyingkapkan iman saudara. Karena orang, saya yakin bahwa orang itu akan mirip siapa yang disembah. Kalau dia sembah Tuhan, kelakuannya kayak Tuhan. Kalau dia sembah bukan Tuhan, kelakuannya enggak karuan. Leres, amin, amin. Kalau benar Tuhan yang disembah, cepat atau lambat karakternya akan ditransformasi. Dan dia akan menjadi mirip dengan Tuhan. Murah hati, baik hati, penuh pengampunan, penuh belas kasihan, penuh buah-buah yang baik saudara ya. Haleluya. Di dalam Kristus kita diciptakan lagi, new creation, ciptaan yang baru. Saudara, setiap hari kita diubahkan setiap hari. Kalau mau setiap hari kita berubah. Menurut saya kita tampilannya tidak menarik. Bahwa orang lebih tertarik dengan perilaku kita daripada baju kita. Amin. Daripada kata-kata kita. Injil karangan saya berbicara lebih kuat dari karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin. Saya ngomong Injil sampai berbusa. Tetapi saya kalau adalah orang kejam, tidak peduli, tidak ada belas kasihan, egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli. Orang gak percaya, jangan bicara terlalu banyak. Buktikanlah dirimu. Amin saudara. Nah orang akan percaya. Ada seorang seniman ukir dari kayu yang sedang mengukir gajah. Lalu seseorang bertanya, bagaimana caranya engkau membuat gajah dari kayu itu? Dan seniman ini mengatakan, dengan membuang semua yang bukan gajah. Buang semua yang bukan Yesus dari hidup saudara. Say yes. Buang semua yang bukan Yesus supaya tinggal Yesus. Saya pernah cerita satu kejadian yang dialami oleh Reinhard Bonnke. Salah satu pengkhotbah yang saya sangat suka, ya, orangnya itu penuh energi luar biasa. Dan dia cerita suatu pengalaman, saya sudah pernah cerita kepada saudara. Pada waktu mereka mengunjungi, mereka pergi bermaksud membeli alat musik untuk gereja di sebuah toko alat musik. Pada saat mereka tiba, orang sedang jam makan siang. Come on, bangun sayang. Mereka sedang makan siang, lalu kemudian tinggal kasirnya saja. Jadi Reinhard Bonnke dan orang-orang lain sedang melihat-lihat barang-barang alat musik itu. Kemudian tiba-tiba di depan kasir itu teriak-teriak, I can see Jesus in your eyes. I can see Jesus in your eyes. Berulang-ulang. Dan singkat cerita, dia berkhotbah. Semua karyawan toko membuka hati menerima Yesus. Di jalan dia bilang begini, Reinhard tanya sama Tuhan, Tuhan kok bisa ya? Kok bisa? Lalu Tuhan jawab, karena aku tinggal di dalam hatimu. Jadi aku kali-kali muncul dari matamu. Mata adalah jendela hati. Setuju ya? Mata itu jendela hati. Kalau hati sedang galau itu kelihatan di mata. Lesu. Kalau tanggal muda itu mesti matanya berbinar-binar. Ya. Kalau tanggal 20 ke atas itu matanya sayu. Saudara ya. Itu kalau misalkan kesenggol dikit. Ya saudara, ini kenyataan ya. Bahwa ternyata kita itu, mood kita itu ditentukan oleh yang namanya money. Kalau Bapak, saya tanya Pak Ivan, tokonya rame banget, kira-kira Bapak gimana berpikir? Linda sayang hari ini kita sangat diberkati ya. Dia bisa sampai matanya, tapi seandainya, andai tagihan banyak dan hujan deras mempengaruhi pengunjung, Bapak gimana? Kan kita jadi sensi saudara ya. Betul ya? Sensi enggak sih? Iya. Jadi kenapa kita bisa seperti itu? Nanti yang terakhir, poin terakhir. Poin terakhir saya sampaikan. Bagaimana caranya supaya mood kita tidak diatur oleh keadaan. Say yes? Amin. Kenapa? Supaya kita sehat lebih lama. Supaya enggak stres, supaya enggak depresi. Ya, jangan izinkan mood kita diatur oleh Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, kali-kali biarkan beliau menengok dari jendela.
Supaya dunia melihat Yesus melalui hidup saudara. Dan dunia diselamatkan. Oke. Help me please. Ya, ini sudah saya katakan tadi. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kok bisa saudara ya? Ini zaman apa? Setengah tuh artinya 50% dikasihkan untuk orang miskin. Jadi perubahannya benar-benar nyata. Benar-benar real. Karakternya berubah. Jadilah orang baik. Kalau beruntung, kamu akan selalu menemukan orang-orang baik. Kan biasa, habitsnya kalau orang yang suka mengeluh, temannya yang suka mengeluh. Pedagang ngumpul sama pedagang, bener gak sih? Ya kan? Guru suka ngumpul sama guru. Karena nyambung. Orang muda kumpul sama orang muda. Orang muda ngumpul sama orang tua gak nyambung. Kalau saudara orang baik, hidup saudara itu magnet. Saudara akan menarik orang-orang baik kepada saudara. Say yes. Kalau enggak, orang baik akan menemukan saudara. Saudara akan ditemukan orang baik. Jadilah orang baik. Jadilah seperti Yesus. Berubahlah. Dan kita akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi dunia ini. Ya, yang ketiga saja. Apa yang berubah dari ini adalah cara pandangnya, mindsetnya, konsep berpikirnya itu berubah. Selama kita menaruh pengharapan kepada dunia ini, maka mood kita akan diatur oleh dunia, akan diodok-odok, akan jadi seperti gado-gado, seperti pecel campur sari. Selama kita tidak mengubah cara kita memandang dunia ini. Saudara tahu ada orang, murid-murid pada suatu hari bersama Yesus di perahu terjadi badai. Kok takut? Kok khawatir? Ada Yesus dalam hidup saudara, setuju? Ada. Yesus tidak pernah meninggalkan ya? Yakin? Are you sure? Yakin? Kok khawatir? Kok khawatir? Yesus ada dalam perahu itu. Lalu badai mengamuk. Lalu mereka khawatir. Padahal Yesus ada di situ. Yesus yang berjalan di atas badai. Selama dia ada, semua akan baik-baik. Semua akan baik-baik. Semua pasti akan baik-baik. Pekerjaan saudara akan baik-baik. Karier saudara akan baik-baik. Everything will going all right in the end. If it's not all right, it's not the end. Semua akan baik-baik pada akhirnya. Rumah tanggamu akan baik-baik. Selama Yesus ada bersamamu. Selama engkau izinkan Yesus mengatur semuanya. Jangan taruh pengharapanmu kepada dunia. Saya tanya. Bisa enggak saudara hidup dengan Yesus tapi enggak punya uang? Bisa enggak Pak? Bisa enggak Pak Ivan? Bisa enggak hidup dengan Yesus tanpa uang? Bisa enggak? Mungkin kita belum pernah berpikir ya. Ya, kita tidak terpikirkan. Jadi saudara harus setuju dengan saya betapa yang namanya uang itu mengatur mood kita. Leres? Bisa enggak hidup dengan Yesus tanpa uang? Bisa? Yang bilang bisa mana? Enggak ada. Oh my goodness. Tanpa uang bisa hidup dengan Yesus.
Petrus nggak punya uang satu hari. Tapi ada tagihan pajak sampai di rumahnya. Dia bilang ke Yesus, Raisa bayar pajak. Terus Yesus jatuhkan uang dari langit? Enggak. Yesus bilang, sono mancing. Ikan pertama, ojo seneng sih, ojo dipanggang, ojo barbeque. Ikan pertama, buka dulu mulutnya. Ada duit. Petrus nggak punya uang toh. Petrus nggak punya toh. Hah? Itu uang siapa yang ada dalam mulut ikan itu? Kenapa juga ikan itu makan uang? Ikan makan umpan, masa uang dimakan? Terus kenapa ikan itu datang untuk bisa ada di momen ketika Petrus mancing? Bukan makan pancingannya orang lain, tapi kok Pak Petrus? Kenapa momennya pas? Tidakkah Tuhan mengatur, mengendalikan isi dunia ini? Amin. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, punya uang? Mungkin punya. Tapi mau punya sekarung, gunanya apa di situ? Do you understand? Yang kita butuhkan adalah kebutuhan pokok kita apa? Sandang, pangan, papan. Ya enggak? Mungkin ada uang dari emas, dari perak. Tapi makanan itu turun dari langit. Saya sebetulnya ingin mengajarkan untuk saudara jangan taruh pengharapanmu kepada dunia ini. Saya tadi pagi tanya pertanyaan ini. Kalau tangan kanan gatal itu artinya apa? Ada mitos apa fakta? Katanya nih tangan kanan gatal itu mau dapat uang. Ayatnya di mana? Kalau tangan kanan gatal dapat uang itu makanya orang yang korengan itu kan lebih lebih banyak uangnya. Itu mitos. Cara dapat uang itu adalah kerja. Bilang sebelah kerja. Kerja. Kalau kurang korupsi. Karena dengan korupsi bisa jadi kaya raya. Orang korupsi itu kaya raya bisa beli rumah 1, beli rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5 sampai bosan akhirnya tinggal di rumah penjara. Malah dia nikmati penjara. Ubahlah cara kita memandang hidup ini. Supaya kita hidup tenang. Kalau nggak ada uang, jangan saudara stres hanya karena saudara tahu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya Tuhan mengatakan kamu susah hari ini rapopo. Nih Tuhan sudah bereskan hutang di 2000 di bulan Januari, maka bulan Februari percayalah hutangmu masih bisa dibayar. Amin. Jatuh tempo masih dibayar. Kita itu nggak ngira sudah hampir 2 tahun tanah itu dibayar. Belum blank satu kali, belum ya? Belum. Kesusahan sehari cukup untuk 1 hari. Jangan menyusahkan hutang di tahun 2025. Sekarang saya tanya, nyonyanya Mark Zuckerberg itu kira-kira khawatir gak punya uang gak? Nyonya Zuckerberg? Enggak, saya setuju. Kalau saya jadi nyonya Zuckerberg, saya bahkan gak usah punya dompet. Gak punya dompet gak apa-apa. Gak punya uang gak apa-apa. Semuanya tersedia. Zuckerberg bahkan sudah membuat rumah di bawah tanah. Sekian hektar yang dibangun dilengkapi dengan sistem listrik, air, dengan ruang-ruang atau bisa dikatakan kamar-kamar, villa-villa atau apa kamar-kamar. Mark, selama Mark itu hidup, pasti istrinya nggak khawatir, ya. Bahkan kalau Marknya mati, siapa yang dapat warisannya Mark? Istrinya, anaknya. Sekarang Yesus Tuhanmu itu hidup. Selama-lamanya. Jadi untuk apa saya khawatir?
Saudara kerjalah pekerjaan saudara. Kerjakan semua dengan baik. Saya sangat terinspirasi dengan Ruth. Ruth itu sampai Ruth perempuan Moab. Nggak ada silsilahnya dia dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu nggak ada. Dia orang Moab asli. Janda lagi. Saudara, ini yang saya mengajari diri saya sendiri. Tapi beberapa hal yang penting tentang Ruth. Ruth itu dia adalah seorang yang penuh pengabdian. Sekarang ini anak mengabdi ke orang tua udah susah. Tapi ini anak mantu mengabdi kepada ibu mertua. Apa ada? Gak ada kali. Dia masih muda pilih menikah lagi. Tapi saking ngabdinya kepada ibu mertua. Satu, dia pengabdiannya tanpa pamrih. Tidak ada hitung-hitungannya. Kalau dunia ini ada yang dikunyah, dia semangat. Kalau nggak dikunyah, pasti wajahnya berubah. Kalau disuruh melakukan sesuatu, kalau nggak ada imbalannya. Beda saudara, beda. Saudara suruh seseorang tapi tanpa imbalan dengan kasih dia imbalan. Beda, senyumnya lebih lebar. Tapi Ruth itu mengabdi kepada mertua, nggak ada imbalan, nggak pernah berpikir nanti aku dapat apa. Wong Ruth udah jatuh miskin, rumahnya aja, tanahnya aja dijual, sudah nggak ada apa-apa. Tapi dia mengabdi. Kedua, dia pekerja keras. Dia kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ini cara untuk dapatkan uang, kerja pagi sampai malam, pagi sampai malam. Dan lagi dia punya nama baik. Sampai Boas bilang, aku sudah dengar tonggo-tonggo cerita. Wong iki ape, janda iki ape, namanya baik, harum. Dan yang terpenting adalah komitmennya menerima Allah Israel sebagai Allahnya. Itu titik poinnya di situ. Dan saya sangat yakin kalau saudara dengan Tuhan, gak ada hitungannya. Tidak karena mengharapkan sesuatu. Tuhan itu gak buta, gak tuli. Tuhan tidak pernah lupa. Yeremia dalam segala kehancurannya dia berkata, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku terjamin. Saya ingat sebuah kisah, saya sudah cerita ini kalau tidak salah 3 kali. Tentang film yang berjudul The $6 Million Man. Pria seharga $6 juta. Namanya Steve Houston yang adalah seorang astronot mengalami kecelakaan fatal. Hampir mati tetapi kepala dinas rahasia tidak mau menyerah. Dia cari dokter dari semua dokter, para ahli berkumpul untuk melakukan pembedahan kepada Steve Houston. Otaknya itu diganti dengan komputer super canggih. Jantungnya diganti dengan dinamo. Matanya diganti dengan radar. Tulang-tulangnya diganti dengan kabel-kabel, kawat-kawat. Hasil dari operasi itu adalah $6 million. $6 juta. Mahal sekali. Tapi kemudian Steve menjadi seseorang yang sangat berguna dalam dinas rahasia itu. Kecepatan larinya 100 km per jam. Dia bisa melompati tembok 2 meter. Dan dia menjadi sangat berguna. Dia itu bisa mendeteksi musuh ada di mana. Kita ini sudah dibayar bukan $6 juta. Harganya menebus saudara itu mahal. Kalau kita hidup demi misi ini, yang lain-lain itu sudah tersedia. Sehingga kita tidak khawatir. Amin. 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 Jangan dibalik. Banyak khawatir itu karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Jadi semua ongkos adalah tanggung jawab penumpang. Tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan aku hidup. Bisnis aku ini adalah supaya aku bisa melayani Engkau, supaya anak istriku makan gak rewel, aku bisa kerja buat Tuhan. Leres ya? Ya. Saya kasih anak istri saya makan, saya bisa kerja. Semua ini adalah supaya aku bisa menyokong orang-orang miskin, terutama yang ada di gereja ini. Tuhan, Engkau berkati bisnisku supaya ada cukup uang untuk bisa aku invest bagi orang-orang susah, janda, anak yatim ini. Kau sudah hidup dengan cara itu, Tuhan bayar semuanya.
Tuhan bayar hidup saudara. Jadi ubahlah cara pandang kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Karier ditambahkan, masa depan ditambahkan, kesehatan ditambahkan, pekerjaan ditambahkan, keuntungan ditambahkan, jangan ditambah. Semua akan ditambahkan. Jadi ubahlah cara kita memandang segala sesuatu. Kita akan jalannya enak, lempeng, gak stres ya, karena Tuhan secara aktif membela hidup saudara. Saudara, kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita kenal. Amin ya? Amin. Kalau saudara kenal beliau baik-baik, lebih mudah untuk percaya. Lebih mudah untuk berserah, surrender. Lebih mudah. Jadi 3 hal ini, yang pertama adalah status saudara. Sering-seringlah memandang Yesus. Bagaimana saudara status WhatsApp saudara? Status di Facebook, apa statusnya? Gantung, menggantung. Status ada, hubungan gak ada. Status gak ada, hubungannya ada. Statusnya teman tapi mesra. Bagaimana status saudara? Setiap hari tolong di status saudara itu pasang status saudara dengan Tuhan. Hari ini dia keren banget deh ya. Besok lagi tadi ketemu ngomongnya ini. Besoknya lagi pasang status hubunganmu dengan Yesus. Amin. Karena sering ketemu. Saudara berubah. Yang kedua, fokus kepada perubahan karakter. Terus berubah. Yang ketiga, mindset, pikiran kita harus terus ditransformasi. Roma pasal 2 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, saudara dengan papa mama kalau hidup serumah apa mikir bayar listrik? Anak-anak yang masih dengan orang tua, Jojo apa pikir bayar listrik? Toh? Pak, jangan lupa bayar listrik. Pak, ini sisanya uang tolong bayar. Begitu Pak, enggak pernah. Kalau dia pulang ke rumah apa ditelepon, ada makanan enggak? Enggak. Kalau enggak ada ya GrabFood. Siapa yang bayar? Papanya yang bayar. Gitu loh saudara, enak kan? Kalau Tuhan, dan saya bersyukur bahwa Tuhan, saya selalu menjadi anak bagi Tuhan. Saya enggak pernah menjadi mama. Selalu anak di hadapan Tuhan, kita selalu anak. Itu indah sekali ya, karena kita anak, jadi ya semua adalah Bapa yang tanggung jawab. Bapa yang tanggung jawab. Makanya Rasul Paulus mengatakan hal yang indah. Satu ayat yang ini ya, sama-sama saya mau tutup. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya. Sekali lagi menganggapnya. Bisakah saudara menganggap uang itu sampah? Anggaplah dia sampah. Sampah kalau disimpan terlalu lama nanti bau saudara. Biarin dia muter, nanti dia balik lagi ke saudara. Amin. Biarin dia muter sesukanya. Tuhan mengendalikan dia. Nanti kalau Tuhan bilang mampir ke rumahnya Edwin, mampir dia. Paulus menganggap semuanya sampah. Ini adalah mindset. Jangan izinkan apapun melekat biar hatimu seperti teflon. Makin melekat dengan sesuatu makin sakit. Amin ya. Makin saudara mencintai sesuatu atau seseorang, makin saudara takut kehilangan. Amin ya. Nah, jangan izinkan hati saudara kecuali menjadikannya teflon. Gak ada yang melekat. Supaya gak menyakitkan. Anggap semuanya dibandingkan dengan pengenal. Makin kenal, makin saudara mantep. Makin kenal, makin saudara enggak mengeluh. Makin kenal, makin enggak ada khawatir. Amin. Jadi kejarlah pengenalan akan Tuhan. Amin.
Pagi hari ini saya ingin saudara tutup mata dan saudara memandang wajah Yesus. Dan saya berdoa supaya dia menyinari engkau dengan wajahnya. Kita memperoleh kasih karunia. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus, tapi begini, saya kasih tahu saudara, jangan berfokus kepada hal-hal materi. Tapi waktu saudara merem, saudara nyanyi lagu ini, saudara spend a little while, saudara lihat wajah Yesus. Waktu wajahnya bersinar kepada saudara, saudara terima sesuatu sebagai pemberian kasih karunia yang saudara butuhkan. Seperti yang saudara butuhkan. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ya, oke, merem sekarang 1, 2, 3 merem. Bayangkan wajah Yesus dan panggil. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk meremnya. Lalu panggil namanya Yesus, sinari aku dengan wajahmu. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Coba saudara nyanyikan tetap merem dan saudara panggil Yesus. Saudara panggil Yesus. Saudara ingin Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Dan saudara menerima pemberian-pemberian. Mungkin itu adalah sebuah jalan keluar. Mungkin adalah suatu petunjuk untuk membuat engkau lebih sehat. Mungkin suatu tuntunan untuk bertemu dengan seseorang dan itu artinya sebuah lowongan pekerjaan. Atau suatu petunjuk yang lain untuk membuat pekerjaan lebih baik. Atau sebuah jalan yang akan memberikan terobosan untuk masa depan. Apakah itu pasangan hidup? Apakah sebuah pekerjaan? Yesus, Yesus, kami suka memandang wajah-Mu. Sinari kami dengan wajah-Mu. Sinari kami dengan wajah-Mu. Sinari kami Tuhan. Seperti Musa. Yesus, ku sembah kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
mengundang petugas perjamuan. Dari lambang, kami percaya tubuh dan darah-Mu masih menyembuhkan. Sembuhkan semua saudara kami yang sakit. Pak Ari Raharjo, Pak Agus, Ibu Tea, Ibu Yuni, Pak Andi Hartono. Sembuhkan Ibu Berna. Sembuhkan kami. Mari berdiri saudaraku. Ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus.
Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Tuhan Yesus janjikan. Kami mengangkat cawan ini untuk saudara kami, Ibu Tea, Bapak Agus, Bapak Ari Raharjo, Bapak Andi Hartono, Ibu Yuni. Kami mengangkat ini untuk mereka juga. Minumlah dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus Engkau, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Di hadapan-Mu dalam hidupku hanya untuk Yang terakhir, sekali lagi, panggil Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, Sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang telah diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali, kita ada pengumuman dari multimedia. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih untuk kesempatan berkontribusi untuk pengembangan kerajaan Allah yang berlangsung di tempat ini. Tuhan yang memberi benih, Tuhan yang melipat gandakan hasil untuk kami. Berkati juga pemberian-pemberian kami untuk mendukung cicilan tanah di depan dan juga program-program untuk mendukung
orang-orang yang membutuhkan bantuan secara kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau mengingat kami dan semakin memberkati kami secara keuangan ekonomi Amin. kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, Membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, Mari berdiri saudara. bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat bersyukur sebab Engkau sangat baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Mu Amin. selalu baru Amin. setiap pagi.
Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, beri berkenan duduk sehidangan dengan Engkau melalui ibadah perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Amin. Sungguh Engkau Allah Tuhan yang telah memilih kami, dan Engkau Allah Tuhan yang telah menentukan kami untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab benar-benar Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Luar biasa kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Tak pernah Engkau meninggalkan sedetik pun di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, Kau tahu segala apa yang menjadi pengharapan kami. Hanya di dalam-Mu Yesus Kristus semuanya akan terpenuhkan di dalam kehidupan kami. Amin. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang hidupnya senantiasa hanya bergantung, berharap banyak kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, mata pencahariannya. Engkau berkati semuanya Tuhan. Amen. Dengan berkecubukan bahkan berkelimpahan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang telah menyampaikan segala kebenaran firman-Mu dan telah melayani Engkau dengan setia. Dan Engkau Tuhan Allah menambah-nambahkan pengurapannya, menambah-nambahkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan mohon berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Juga Bapa, ampuni setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ampunilah mereka ya Tuhan, baik presiden, baik wakil presiden, baik menteri dan anggota DPR, MPR dan seluruh jajaran TNI, Polri dan setiap pejabat negeri ini Tuhan. Ampunilah mereka ya Tuhan. Amin. Berikan mereka Tuhan kemampuan, berikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga ada kebenaran, ada keadilan, ada kejujuran, sehingga boleh menjadikan bangsa ini semakin baik, semakin menuju kepada kemakmuran dan nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Amin. Kami juga Tuhan, kami menyerahkan tanggal 14 nanti Tuhan pemilu dilaksanakan. Kiranya Tuhan Kau Allah Bapa yang mengandalkan, Tuhan yang campur tangan, sehingga negeri ini Tuhan menjadi aman, damai, sejahtera dan menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Dan negeri ini Tuhan benar-benar menjadi negeri yang kami banggakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatin gereja kami Tuhan, jadikan kepanjangan tangan untuk memenangkan kota kami, kota Klaten Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa ini boleh dimenangkan dan menjadi kesejahteraan bagi kota kami dan kesejahteraan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, Amin. Amin.